Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditenta Kurniatasya, NIM B03219015. Di sini akan menjelaskan salah satu buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD. Di dalam buku konseling individual, konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD ini di bab 9 membahas tentang konseling realitas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konseling realitas, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa sih penemu konseling realitas itu. Nah, konseling realitas pertama kali dicetuskan oleh Glasser atau William Glasser. Nah, William Glasser ini pada tahun 1925 dilahirkan di Cleveland, Ohio, dan ayahnya seorang pedagang. Dia datang ke Amerika beserta keluarganya pada saat dia masih remaja. Ibunya sangat memperhatikan pendidikan Glasser dan mendorongnya untuk rajin membaca. Keluarganya penganut Yahudi yang melarikan diri dari Rusia karena masalah penyiksaan atau pemburuan terhadap penganut agama. Dia adalah seorang ahli psikologi yang mengembangkan konseling realitas pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dia menerima latihan psikiatrik di rumah sakit Brentwood dan studi di Universitas California, Los Angeles. Dia menjadi kepala psikiatris untuk Universitas California Youth Authority di Sekolah Ventura yang khusus untuk siswa wanita. Selanjutnya, asumsi teoritis atau teori kontrol. Teori kontrol yang mendasari konseling realitas memiliki 5 elemen pokok, yaitu active language atau bahasa aktif, kemudian basic needs atau kebutuhan dasar, kemudian picture in the head, dan total behavior and people as control system. Selanjutnya, konsep sehat dan tidak sehat. Kevin Afval mengemukakan bahwa dalam perspektif teori pilihan pribadi yang sehat itu ditandai oleh tingkah laku bertanggung jawab yang kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menghalangi atau mengganggu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang sehat pribadinya adalah yang mampu membangun hubungan dengan orang lain. Yang penting dalam upaya ini untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, konseling realitas. Proses konseling realitas meliputi 8 tahapan. Yakni yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan konseling seperti bersikap jujur, terbuka, dan empati. Kedua, memfokuskan interferensi ke aspek tingkah laku konseling. Ketiga, menekankan ke masa sekarang bukan ke masa lalu. Keempat, mendorong konseling untuk menilai tingkah lakunya sendiri. Hal ini penting karena konseling bertanggung jawab terhadap tingkah laku yang dipilihnya. Kelima, membuat perencanaan, yaitu merancang tingkah laku yang lebih produktif dan konstruktif untuk mengubah tingkah laku yang dinilainya tidak produktif atau destruktif. Yang keenam, mengambil komitmen, yaitu memegang teguh untuk melaksanakan rencana yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Kemudian ketujuh, menghindari hukuman karena hukuman tidak efektif untuk mengubah tingkah laku konseling. Yang kedelapan, tak pernah menyerah, artinya konselor tak boleh menyerah apabila masalah konseling tidak bisa terpecahkan. Yang terakhir, tujuan utama konseling realitas adalah mengajak konseling untuk mengontrol kehidupannya. Glasser mengatakan bahwa konseling is teaching. Secara rinci, tujuan konseling realitas itu adalah: 1. Mengajar konseling tentang kerangka kerja teori kontrol agar memahami tingkah lakunya. Kedua, mengembangkan kesadaran konseling tentang pemilihan tingkah lakunya dan cara mengontrol lingkungan melalui tingkah laku yang dipilih tersebut. Ketiga, membantu konseling agar bertanggung jawab untuk mengambil pilihan. Keempat, membantu konseling untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan-kebutuhannya. Keempat, membantu konseling mengembangkan
gambar-gambar yang realistik dalam kepalanya dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Sekian penjelasan saya mengenai bab 8 tentang konseling realitas dari buku Konseling Individual Konsep Dasar dan Pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD. Terima kasih.